Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mereview beberapa materi, yaitu stereokimia, reaksi polimerisasi, dan reaksi substitusi. Baik, saya akan menjelaskan tentang stereokimia terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah kalian pelajari di topik e-learning mengenai stereokimia, kalian sudah tahu bahwa stereokimia itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur 3 dimensi suatu senyawa organik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai manualnya, contoh daripada beberapa senyawa-senyawa yang memiliki isomer secara stereokimia. Baik, sekarang adalah beberapa contoh senyawa pada materi stereokimia. Kita akan belajar mengenai contoh pada nomenklatur untuk nomenklatur cis dan trans. Contohnya, misalnya kalian memiliki suatu rantai alkana yang mengikat beberapa gugus lainnya seperti gugus metil, gugus etil, dan gugus propil pada ujung lainnya. Ini akan terlihat bahwa senyawa ini dia bisa berbeda dengan senyawa alkena yang memiliki jumlah atom C dan H yang sama lainnya, namun memiliki posisi yang berbeda untuk masing-masing substituen. Sekarang kita akan perlihatkan perbedaan salah satu substituennya. Misalnya di sebelah kanan itu ada etil di sebelah atas, dan di bawahnya kita ganti dengan metil. Kemudian di sebelahnya tetap ada proton dan gugus substituen propil C3H7. Nah, ini akan berbeda halnya mengenai penamaan atau nomenklatur cis dan transnya. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Terlihat bahwa di sebelah kiri terdapat gugus metil yang berada di atas dan gugus etil yang berada di bawah dari struktur alkena ini. Kemudian di sebelah kiri kita lihat ada gugus propil dan proton di atas. Nah, terlihat bahwa di sebelah kanan dan di sebelah kiri bahwa gugus atom C yang berada di sebelah kanan itu lebih besar gugus yang berada di bawah dibandingkan gugus yang berada di atas, karena di bawah ini memiliki 2 atom C dan di atas hanya memiliki 1 atom C. Sedangkan sebelah kiri tentunya gugus atau substituen propil ini juga dia memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan dengan proton, sehingga cis dan trans ini dibedakan dengan apabila pada satu gugus alkena cis dinamai untuk struktur dengan gugus-gugus atau substituen yang terikat di kanan dan kirinya itu sejajar, sedangkan yang trans tidak sejajar atau berlawanan, sehingga kita bisa menamakan gugus ini sebagai gugus cis. Kenapa gugus cis? Karena dia memiliki substituen-substituen yang besar sama-sama berada di bawah dan substituen-substituen yang ringan atau kecil berada di atas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penamaan struktur organik daripada senyawa ini? Kita lihat bahwa penomorannya dimulai dari sebelah kanan. Kenapa saya katakan sebelah kanan? Karena di sebelah kanan ini terlihat bahwa gugus alken itu lebih dekat ke sebelah kanan, sehingga penomoran dimulai dari sebelah kanan. Dan nomor sebelah kanan ini dimulai dari nomor 1 dan nomor 2, sedangkan nomor 3 ada di sini, nomor 4, selanjutnya ini adalah nomor 5, 6, dan 7. Dan gugus ini atau rantai terpanjangnya adalah sebanyak 7 atom C. Ketika kalian memiliki 7 atom C, maka penamaannya merupakan suatu heptena. Rantai terpanjangnya adalah rantai heptena. Namun, kita lihat di sini ada
memiliki satu gugus atau substituen metil yang terikat pada posisi atom C nomor 3. Sehingga kita namakan dia sebagai cis 3-metil hept atau hepta, ya. Dan kita bubuhi nomor daripada gugus alken, yaitu nomor 3. Jadi namanya adalah 3-ena, atau sebenarnya dia adalah 3-metil 3-heptena. Namun karena nomor daripada gugus alken ini berada pada nomor 3, kita bisa membubuhinya sebagai 3-metil hep 3-ena atau 3-metil 3-heptena, ya. Dan ini merupakan satu isomer cis. Nah, kita lihat sebelah kanannya, dia merupakan suatu isomer trans. Kenapa dia isomer trans? Karena gugus-gugus dengan substituen yang memiliki bobot besar itu ada pada sebelah bawah dan sebelah atas, sehingga ini dinamakan penempatan gugus yang berlawanan. Sehingga trans itu adalah suatu isomer dengan penempatan gugus berlawanan. Nah, trans apa? Karena ini juga sama posisinya, jadi gugus dengan yang lebih panjang itu akan memberikan penamaan untuk nomenklatur rantainya, yaitu suatu heptena juga. Dan karena gugusnya adalah sama dan dia hanya memiliki isomer cis dan trans, jadi namanya sama, yaitu 3-metil. Karena 1 dan 2 itu ada di sini, 3 ada di sini, 4 ada di sini, 5, 6 dan 7 ada di sini, sehingga namanya adalah trans 3-metil. Sama, dia memiliki gugus 7 atom C sehingga disebut hep 3-ena. Ya, jadi satu gugus cis dan satu isomer cis dan satu lagi dinamakan dengan isomer trans. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai contoh untuk nomenklatur E dan Z. Nah, apa perbedaan nomenklatur cis trans dengan E dan Z? Ini agak sedikit berbeda pada prioritas, dikarenakan nomenklatur E dan Z ini dia apabila kalian memiliki suatu gugus alkena atau suatu struktur alkena dengan gugus yang lebih banyak substituennya terlebih daripada karbon dan proton. Seperti misalnya kalian memiliki gugus lain seperti gugus hidroksil misalnya dan gugus metil, di samping sebelahnya gugus metil dan proton. Ini memiliki alkena ini dia memiliki lebih dari satu atau dua jenis gugus, sehingga penamaannya dia akan lebih baik dengan penggunaan nomenklatur E dan Z. Ya, di sebelahnya kita juga akan melihat contoh lain seperti misalnya suatu alkena dengan posisi yang berbeda atau prioritas yang berbeda, misalnya yaitu suatu gugus asam karboksilat, gugus proton, gugus metil dan gugus etil. Nah, penamaannya ini akan berbeda. Yang sebelah sini dia akan melihat sisi gugus prioritas seperti yang kalian sudah pelajari pada materinya, bahwa E dan Z itu merupakan penentuan isomer dari segi prioritas. Nah, dan prioritas ini merupakan prioritas gugus sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri itu ditentukan dengan prioritas gugus atas dan bawahnya. Contohnya pada sebelah gugus struktur pada sebelah kiri ini, yaitu struktur yang ini, itu kalian lihat bahwa dia memiliki gugus hidroksil dan gugus metil. Nah, untuk C dan H, O dan C ini prioritasnya adalah sesuai dengan nomor atom, di mana nomor atom O lebih besar daripada nomor atom C, sehingga prioritas gugus hidroksil adalah lebih besar dari prioritas gugus atau atom C. Jadi lebih besar di atas, lebih kecil di bawah. Sedangkan gugus yang sebelah kiri yaitu prioritasnya adalah terhadap C, karena C ini nomor atomnya lebih besar daripada hidrogen, sehingga prioritas lebih besar di bawah
lebih kecil di atas. Nah, kita lihat bahwa lebih besar dan lebih kecil ini ya terdapat secara berseberangan. Pada nomenklatur E dan Z, E ini adalah suatu nomenklatur berseberangan dan Z adalah untuk suatu nomenklatur yang bersisian. E mengikuti trans sedangkan Z mengikuti cis. Nah, pada senyawa ini kita akan namakan dia dengan E, yaitu suatu struktur dengan prioritas berseberangan ya. Dan di sini kita lihat bahwa penomorannya juga dimulai dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena di sebelah kanan ini dia terdapat satu gugus yang terikat, yaitu gugus hidroksil. Sehingga suatu penomoran itu harus didahulukan dengan gugus yang terikat yang terikat kepada lebih dekat, terikat kepada gugus yang diprioritaskan seperti gugus hidroksil ini, sehingga nomor 1 dimulai dari sini, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, ini adalah suatu rantai alkana 4 atom C, sehingga penamaannya dimulai dengan kata but atau suatu butena dengan nomor gugus butena terdapat pada atom C nomor 2, dia disebut dengan but 2 ena. Dan suatu gugus alkohol juga pada atom C nomor 2 terikatnya, jadi disebut dengan 2-ol. Nah, senyawa ini disebut dengan senyawa N-gegen but 2-ena 2-ol. E ini merupakan kepanjangan dari N-gegen. Nah, sekarang kita lihat senyawa sebelah kanan, di mana senyawa sebelah kanan ini terlihat prioritas sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ini atom C lebih prioritas dibandingkan atom H, sehingga kita bubuhkan di sini lebih besar dan di sini lebih kecil. Di mana di atas yang sebelah kirinya substituen memiliki atom C sebanyak 2 dan di bawah sebanyak 1, sehingga yang di atas juga lebih prioritas dibandingkan yang di bawah. Nah, prioritas-prioritas ini terletak sama-sama di atas atau bersisian, sehingga dia dinamakan suatu isomer Z ya, atau Zusammen. Nah, isomer ini memiliki atom C dengan rantai terpanjang sebanyak 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. 1 itu adalah dekat dengan gugus. Ini nomor 2, ini nomor 3, 4, dan 5 dimiliki oleh gugus etil, sehingga penamaannya kita namai dulu dengan cabangnya yang terletak pada atom C nomor 3, yaitu suatu 3 metil dengan panjang rantai sebanyak 5 atom C, dinamakan dengan suatu pentena. Dan pentena ini gugus alkenanya terletak pada atom C nomor 2, sehingga kita bubuhkan nomor 2 di sini, yaitu 2-ena yang menunjukkan gugus ena, dan nomor 3 untuk gugus ena ini adalah nomor 2, dan nomor 3 untuk metil sudah kita bubuhi di sini. Ena ini kita tinggal tambahkan dengan akhiran oat ya, sehingga dia menjadi enoat. Nah, dan ini enoat ini adalah suatu asam. Jadi jangan lupa di depannya juga kalian tulis asam. Ini kita pisahkan supaya terlihat bahwa gugus sebelah kiri adalah suatu gugus alkohol dan sebelah kanan adalah gugus asam karboksilat. Yang sebelah kiri sebenarnya adalah butenol, yang sebelah kanan adalah suatu asam pentenoat. Namun karena dia kita harus namakan sesuai dengan nomenklatur prioritas, jadi kita harus bubuhkan dia secara penamaan IUPAC. Jadi yang sebelah kiri disebut dengan N-gegen but 2-ena 2-ol dan sebelah kanan disebut sebagai asam Zusammen 3 metil pen 2-enoat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai reaksi substitusi.
Reaksi substitusi ini seperti yang kalian sudah pelajari ada dua, ada reaksi substitusi bimolekuler atau disebut dengan SN2 dan juga reaksi substitusi unimolekuler atau sering disebut dengan SN1. Nah, perbedaannya adalah untuk reaksi substitusi bimolekuler ini terjadi untuk jenis senyawa-senyawa yang memiliki gugus yang terikat pada posisi primer. Sedangkan untuk reaksi substitusi unimolekuler itu terlebih untuk penggantian gugus pada posisi sekunder dan tersier. Nah, sekarang untuk contohnya, untuk reaksi SN1, untuk reaksi SN2 terlebih dahulu kita ambil contoh misalnya suatu bromobutana. Contohnya untuk posisi bentuk enantiomernya yaitu seperti ini, yang terikat pada posisi baik primer maupun sekunder. Untuk bromobutana yang memiliki yang terikat pada atom C yang juga mengikat gugus lainnya yaitu gugus metil dan gugus etil di sini C2H5 dan satu proton di sini. Kemudian apabila gugus bromida ini atau gugus brom ini ingin digantikan atau disubstitusi oleh suatu jenis nukleofil misalnya seperti gugus hidroksil, maka gugus bromida ini adalah gugus yang mudah pergi atau gugus yang mudah lepas, ya. Dan dia pada tahap ini akan terbentuk suatu posisi transisi, yaitu seperti ini. Dia akan terikat pada gugus Br dan juga pada gugus OH. Seperti ini kita tulis mula-mula gugusnya yang sama persis seperti sebelah kiri. Dia sebelah kanannya mengikat Br dan sebelah kirinya mengikat hidroksil. Namun ini adalah posisi sementara atau posisi transisi, di mana posisi akhirnya akan berubah menjadi seperti ini. Ya, dan posisi ini disebut dengan posisi S. Dan posisi ini disebut dengan posisi R. Apa itu posisi R dan posisi S? Ini merupakan dua senyawa dengan jenis isomer yang disebut dengan enantiomer, di mana posisi R apabila satu struktur tiga dimensinya berputar ke arah kanan dikarenakan gugusnya berada di sebelah kanan, dan pada posisi enantiomer S apabila gugusnya berada di sebelah kiri maka dia akan lebih berputar ke arah kiri sehingga disebut dengan posisi S. Nah, senyawa apa ini? Karena dia terdiri dari 4 atom C maka disebut suatu enantiomer R dengan nama suatu substituen bromo yang terikat pada atom C nomor 2. Jadi kita tuliskan R2 bromo, dan dia memiliki 4 atom C disebut dengan butana. Ini adalah suatu senyawa R2 bromo butana. Sedangkan sebelah kanan berubah menjadi posisi S, ya, posisi S dengan gugus yang terikat sekarang adalah gugus hidroksil, dan ini dinamakan dengan butanol, ya, atau S butan dan alkoholnya terikat pada posisi nomor 2 disebut dengan butan 2-ol dengan posisi S dan yang berasal dari suatu bromo butana dengan posisi R. Sekarang kita akan melihat tentang contoh substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1.
Jadi untuk SN1 ini merupakan jenis reaksi substitusi dengan posisi substituen pada posisi sekunder ataupun tersier. Namun terlebih dia bisa terjadi umumnya pada posisi tersier. Nah, sekarang kita ambil contoh suatu posisi tersier di mana atom C terikat pada 3 atom C lainnya yang disebut dengan posisi tersier, yaitu suatu isobutana yang memiliki satu substituen, misalnya substituen bromida atau substituen halida lainnya. Ini akan mengalami tahap mekanismenya dengan 3 tahap reaksi. Nah, tahap pertama disebut dengan tahap pembentukan karbokation. Nah, pada tahap ini mula-mula suatu substituennya akan terlepas sehingga akan terbentuk suatu karbokation. Apa itu karbokation? Karbokation adalah suatu kation yang terbentuk baik pada posisi tersier ataupun pada posisi sekunder daripada suatu senyawa organik atau suatu alkil. Ya, dia memiliki gugus atau tidak terikat pada gugus, namun dia memiliki muatan positif di sini pada posisi atom C tersier, sehingga dia disebut dengan karbokation. Nah, karbokation ini juga melepaskan gugus yang tadi terlepas, yaitu gugus bromida dengan muatan negatif. Nah, kemudian dia akan berlanjut kepada tahap 2, yaitu tahap masuknya nukleofil. Dalam hal ini, nukleofil bisa berupa gugus-gugus yang memiliki pasangan elektron bebas, seperti misalnya gugus metoksi yang tadinya berupa metanol ataupun air yang masih memiliki pasangan elektron bebas pada atom O-nya. Nah, sekarang kita lihat misalnya seandainya nukleofil ini berupa suatu metanol yang akan menyumbang gugus metoksinya. Nah, jadi kita gambarkan kembali karbokationnya yang terikat pada posisi 3 atom C lainnya. Kemudian dia akan bereaksi dengan suatu metanol, gugus metanol yang memiliki ikatan, yang memiliki pasangan elektron bebas yang akan bersifat sebagai nukleofil dan akan menyerang karbokation pada atom C dengan muatan positif, sehingga dia akan berubah menjadi suatu karbokation yang terikat pada nukleofil seperti ini. Nukleofil yang terikat ini dia akan memiliki kelebihan ikatan seperti atom O. Harusnya dia memiliki 2 ikatan saja, namun di sini terlihat pada posisi transisi ini dia terikat pada 3 ikatan, sehingga dalam hal ini dia bermuatan positif karena memiliki lebih dari 2 ikatan. Untuk selanjutnya tahap SN1 ini adalah tahap ketiga atau tahap terakhir, di mana tahap ini adalah suatu tahap pelepasan proton dari pada nukleofil, yaitu proton yang terikat lebih pada atom O ini akan dilepaskan, dan ini disebut dengan tahap ketiga. Nah, pelepasan proton ini terjadi pada tahap 3, sehingga dia akan menghasilkan suatu produk substitusi ya dengan posisi seperti ini. Ya,
dan 1 proton yang terlepas bermuatan positif. Senyawa ini dinamakan dengan tert butil bromida dan senyawa produknya dinamakan dengan metoksi tert butana atau sering disebut dengan metoksi isobutana. Baik, sekarang kita akan lanjutkan mengenai reaksi polimerisasi. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa reaksi polimerisasi ini merupakan reaksi perpanjangan rantai suatu senyawa organik dari bentuk monomer menjadi bentuk polimernya. Nah, ada 2 bentuk reaksi ini, yaitu polimerisasi kondensasi dan polimerisasi adisi. Nah, sekarang saya akan memberi contoh mengenai polimerisasi kondensasi. Perbedaannya adalah di mana polimerisasi kondensasi ini merupakan suatu produk polimer yang dibentuk dari monomer-monomer yang memiliki gugus fungsi. Jadi gabungan dari gugus fungsi pada monomer-monomer untuk membentuk polimer disebut dengan reaksi polimerisasi kondensasi. Sedangkan untuk polimerisasi adisi merupakan suatu bentuk perpanjangan rantai senyawa organik yang mana monomernya harus memiliki bentuk rantai rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari polimerisasi kondensasi. Kita akan ambil 2 bentuk monomer dari senyawa organik yang memiliki gugus fungsi. Salah satunya adalah seperti pembentukan polisakarida dari monosakarida berupa glukosa misalnya. Dalam hal ini terlihat bahwa 2 gugus fungsi dari masing-masing glukosa telah bergabung membentuk suatu rantai polimer di sebelah kanan sebagai produk. Yang kita lihat di sebelah kanan ini merupakan suatu produk polimer atau polisakarida yang rantainya terus memanjang seiring dengan penggabungan gugus fungsi daripada setiap monomer glukosa. Dan ikatan yang terjadi merupakan ikatan glikosilik 1,4 sehingga penamaannya menjadi ikatan glikosidik 1,4 suatu alfa D glukopiranosil, alfa D glukopiranosil
glucopyranosa, di mana monomer glukosa ini juga disebut suatu dengan alfa D glucopyranosa dan alfa D glucopyranosa. Sekarang kita akan melihat contoh daripada polimerisasi kondensasi, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi merupakan suatu reaksi polimerisasi daripada produk polimer, di mana perpanjangan rantainya disyaratkan monomernya memiliki rangkap 2 atau rangkap 3. Kita ambil contoh saja suatu etena yang memiliki rangkap 2, di mana etena ini juga mengandung 4 hidrogen. Dan perpanjangan rantai ini dimulai dari pembukaan gugus rangkap 2 daripada etena, sehingga menghasilkan suatu produk polimer seperti ini. Polimer sebanyak N yang akan dibentuk ini merupakan suatu polietena. Nah, jadi sangat mudah untuk memahami reaksi polimerisasi, baik kondensasi maupun adisi. Sekian manual daripada reaksi polimerisasi, reaksi substitusi, dan stereokimia kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.